Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan bab pengembangan kurikulum pada subbab pengorganisasian kurikulum dengan anggota kelompok. Yang pertama, Felina Herlina dengan NIM 203190240. Yang kedua, Nina Arsyalita dengan NIM 203190248. Yang ketiga, Intan Ajeng Pratiwi dengan NIM 203190249. Oke, di sini ada 4 pembahasan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, pengertian organisasi kurikulum, yang kedua, struktur kurikulum vertikal, yang ketiga, struktur kurikulum horizontal, yang keempat, pengorganisasian kurikulum di Indonesia. Yang pertama, yaitu pengertian organisasi kurikulum. Nah, selanjutnya yakni pengertian organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum sendiri adalah susunan komponen kurikulum seperti konten kurikulum, kegiatan, dan pengalaman belajar yang diorganisasi menjadi mata pelajaran, program, lesson, topik, unit, dan sebagainya untuk mencapai efektivitas pendidikan. Berikut ini merupakan pengertian organisasi kurikulum menurut para ahli, di antaranya yaitu yang pertama, menurut Zainal Arifin. Menurut Zainal Arifin, organisasi kurikulum adalah susunan pengalaman dan pengetahuan baku yang harus disampaikan dan dilakukan peserta didik untuk menguasai kompetensi yang telah ditetapkan. Yang kedua, yakni menurut Denny Kurniawan, yang berpendapat bahwa organisasi kurikulum merupakan pola atau desain bahan atau isi kurikulum yang merupakan tujuan untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran serta mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar. Yang ketiga, yakni menurut Muhammad Zaini, yang berpendapat bahwa organisasi kurikulum terdiri dari mata pelajaran tertentu yang secara tradisional bertujuan untuk menyampaikan kebudayaan atau sejumlah pengetahuan, sikap, keterampilan yang harus diajarkan kepada anak. Dan yang terakhir yakni menurut Burhan Nurgianto, yang juga memaparkan bahwa struktur horizontal hubungan dengan masalah pengorganisasian atau penyusunan bahan pelajaran dalam keadaan pola tertentu, sedangkan struktur vertikal berhubungan dengan masalah sistem-sistem pelaksanaan kurikulum sekolah, termasuk di dalamnya sistem pengalokasian waktu. Dari beberapa pendapat ahli tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa organisasi kurikulum merupakan asas yang sangat penting bagi proses pengembangan kurikulum dan berhubungan erat dengan tujuan pembelajaran, sebab menentukan isi bahan pembelajaran, menentukan cara penyampaian bahan pembelajaran, dan menentukan bentuk pengalaman yang akan disajikan kepada terdidik, dan menentukan peranan pendidik dan terdidik dalam implementasi kurikulum itu sendiri. Nah, di sini ada 4 unsur dalam organisasi kurikulum. Yang pertama itu adalah konsep, yang merupakan pengertian singkat dari sekelompok fakta atau rancangan. Yang kedua yakni keterampilan atau kemampuan dalam merencanakan organisasi kurikulum dan digunakan sebagai dasar untuk menyusun program yang berkesinambungan. Yang ketiga, generasi membuat atau kesimpulan-kesimpulan yang jelas dari suatu fenomena. Yang keempat, yakni nilai-nilai atau bisa dikatakan norma atau kepercayaan yang digunakan diagungkan sesuatu yang bersifat absolut untuk mengendalikan perilaku. Yang kedua, yakni struktur kurikulum vertikal. Berikut ini yang termasuk dalam struktur vertikal, yaitu yang pertama, sistem kelas, di mana sistem ini merupakan penerapan kurikulum yang dilaksanakan melalui kelas-kelas atau tingkatan tertentu. Misalnya, terdapat kelas 1 sampai kelas 6 di SD. Kemudian di SMP sampai MTS terdapat 1 sampai kelas 3 atau 7 sampai 9, dan di SMA atau SMK terdapat kelas 1 sampai 3 atau kelas 10 sampai 12.
kurikulum setiap jenjang telah mencantumkan bahan apa saja yang harus disampaikan, seberapa luas dan dalam bahan tersebut, serta bagaimana urutan sajian pada tiap-tiap kelas. Yang kedua, yakni sistem tanpa kelas. Pelaksanaan kurikulum sistem tanpa kelas ini tidak mengenal adanya tingkatan kelas-kelas tertentu. Setiap siswa diberikan kebebasan untuk berpindah program setiap waktu tanpa harus menunggu kawan-kawannya. Yang ketiga, yakni kombinasi antara sistem kelas dan tanpa kelas dengan memperhatikan kelebihan dari sistem kelas dan sistem tanpa kelas. Sebetulnya keduanya dapat dikombinasikan. Dengan sistem kombinasi ini, anak yang memiliki tingkat kepandaian tertentu diberikan kesempatan untuk terus maju, tidak harus terus-menerus bersama teman-temannya. Namun, tidak berarti pula ia meninggalkan kelasnya sama sekali. Sistem pendidikan seperti ini dapat disebut sebagai sistem pengajaran modul. Dan yang ketiga, yakni struktur kurikulum horizontal. Kaitannya, terdapat struktur horizontal ini terdapat 3 macam bentuk penyusunan kurikulum, yakni yang pertama, mata pelajaran terpisah atau separate subject curriculum. Bentuk kurikulum ini sudah lama digunakan di dalam dunia pendidikan. Tujuan dari mata pelajaran terpisah-pisah ini agar mereka tak perlu mencari dan menemukan kembali dengan apa yang telah diperoleh dari generasi terdahulu. Dalam proses pembelajarannya, bentuk kurikulum ini cenderung aktivitas siswa tidak diperhatikan, bahkan diabaikan, karena yang dianggap penting adalah supaya sejumlah informasi sebagai bahan pelajaran dapat diterima dan dihafal oleh siswa. Yang kedua, yakni mata pelajaran gabungan. Kurikulum bentuk ini juga sudah lama digunakan dalam pendidikan kita. Korelasi kurikulum atau sering disebut Broadfield pada hakikatnya adalah penyatuan beberapa mata pelajaran sejenis seperti IPA, IPS, fisika, biologi, dan kimia. Yang ketiga, yakni kurikulum terpadu. Kurikulum ini cenderung lebih memandang bahwa dalam satu pokok bahasan harus terpadu, integrate, cara menyeluruh. Keterpaduan ini dapat dicapai melalui kepemusatan pelajaran pada suatu masalah tertentu dengan alternatif pemecahan melalui berbagai disiplin ilmu atau mata pelajaran yang diperlukan, sehingga batas-batas antara mata pelajaran dapat ditiadakan. Yang keempat atau yang terakhir, yakni pengorganisasian kurikulum di Indonesia. Pendidikan di Indonesia saat ini menggunakan salah satu organisasi kurikulum atau integrated kurikulum, atau bisa disebut dengan kurikulum terpadu, yang mana dalam kurikulum terpadu ini menyajikan bahan pembelajaran secara menyeluruh. Kurikulum 2013 merubah sistem dalam pembelajarannya yang tadinya proses pembelajaran terpusat pada guru atau teacher centered learning menjadi berpusat pada mahasiswa student centered learning. Siswa harus mampu aktif dalam proses pembelajaran. Guru hanyalah sebagai fasilitator saja. Selanjutnya, beberapa cara merorganisasi kurikulum dalam Zainal Arifin yaitu sebagai berikut. Meorganisasi melalui mata pelajaran. Reorganisasi melalui mata pelajaran ialah buku merupakan sumber pelajaran yang penting bagi peserta didik dalam mempelajari kurikulum. Yang kedua, meorganisasi dengan cara tambal salam, yaitu memilih kurikulum yang baik yang sesuai dengan kondisi dan tujuan sekolah. Yang ketiga, meorganisasi melalui analisis kegiatan, yaitu dengan menganalisis kegiatan yang berhubungan dengan segala kegiatan yang ada dalam kehidupan masyarakat siswa. Yang keempat, meorganisasi melalui fungsi sosial, yaitu merumuskan fungsi sosial ialah bahan pelajaran disampaikan dengan mengarah ke dalam kehidupan sosial, bagaimana siswa nantinya hidup bersosial antar individu atau kelompok dalam masyarakat. Yang kelima,
mengorganisasi melalui survei pendapat survei, yaitu survei pendapat bisa dilakukan dari berbagai pihak seperti peserta didik, orang tua, pengawas, kepala sekolah, tokoh masyarakat, dan mitra sekolah. Yang terakhir, mengorganisasi melalui studi kesalahan, yaitu pada tahap ini analisis studi kesalahan terhadap proses belajar dan hasilnya.